Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aldi Pramana, dengan MPM 23351039 dari kelas 4F. Nah, di dalam video ini, saya akan sedikit membahas ya tentang dan mengulik apa yang dinamakan dengan relation of component. Dalam Vue.js, relation of component merujuk pada bagaimana komponen saling berhubungan dan berinteraksi di dalam sebuah aplikasi. Hubungan ini dapat terbentuk dalam beberapa cara, yaitu parent child. Sebuah komponen bisa menyertakan komponen lain sebagai anak. Komponen induk memiliki kemampuan untuk mengatur data dan perilaku dari komponen anaknya. Berikutnya, sibling. Nah, komponen yang berada pada tingkat yang sama dalam struktur hierarki dapat saling berkomunikasi, misalnya dengan mengirimkan dan menangkap event atau melalui pengguna event bus. Shard state. Nah, komponen yang tidak memiliki hubungan langsung dalam struktur pohon komponen tak bisa berbagi state dengan memanfaatkan VX atau alat manajemen state lainnya. Nah, pengertian komponen sendiri adalah di dalam Vue.js, komponen adalah bagian kecil dari antarmuka yang bisa digunakan kembali dan berdiri sendiri. Komponen membantu membagi aplikasi menjadi bagian-bagian yang lebih mudah diatur, disusun dan dirawat sehingga membuat kode lebih rapi dan mudah dipahami. Di sini ada contoh coding komponen. Nah, ini merupakan codingannya, ini sedikit penjelasannya. Kode di sebelah menunjukkan contoh komponen Vue.js yang sederhana. Pada bagian template terdapat tombol yang menampilkan jumlah klik. Saat tombol ditekan, nilai font akan meningkat dan tampilannya otomatis diperbarui melalui penggunaan klik font plus plus. Nah, di bagian script setup, ref digunakan untuk membuat font menjadi data yang reaktif. Artinya, tampilan akan langsung menyesuaikan saat nilainya berubah. Sementara itu, bagaimana style masih kosong? Style itu adalah style CSS sendiri. Nah, sementara itu bagian style masih kosong, tetapi bisa diisi dengan CSS untuk memperindah tampilan komponen. Supaya lebih mudah dipahami, kita akan langsung ke tutor codingnya atau menulis kode tersebut. Oke? Di sini saya sudah membuat suatu folder ya, yang namanya pertemuan 9. Seperti yang mungkin di pertemuan pertama, mungkin teman-teman sudah tahu cara membuat folder untuk Vue.js tersebut. Nah, di sini saya akan langsung saja menulis codingan yang tadi sudah kita lihat ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, di sini saya menambahkan satu file lagi yang dinamakannya dengan child view. Apa dimaksud dengan child view ini? Ini merupakan view anak ya, view anak. Sedangkan di app view ini merupakan uh, induk atau komponen induk. Nah, untuk coding komponen tadi kita hanya mengoding di dalam komponen induk dulu, di dalam app view. Seperti tadi kita buat hanya perlu template. Oke. Nah, di dalam template ada namanya div. Nah, di dalam div ini kita tambahkan, kan tadi kita jelaskan bahwa ada tombol klik. Nah, maka kita perlu menambahkan button klik. Nah, di dalam button ini kita perlu membuat yang namanya sebuah eh, fungsi lah ya, yang bisa disebut ya disebut fungsi add. Sorry, add klik sama dengan tadi eh, font ya, plus plus. Selanjutnya di bawah ini ya, oke, terapkan dulu. Di bawah button kita bebas ya membuat yang namanya serah, bikin tulisan apa yang berupa string. Di sini saya buat yang namanya silakan klik. Saya
Baik saya, jangan lupa menginisialisasikan itu memakai kurung kurawa 2. Kita perlu memanggil yang namanya phone tadi. Phone, buat sini boleh time selalu atau open. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya di bawah template kita perlu namanya menambahkan yang namanya script. Oke, script. Nah, di sini kita perlu buat yang namanya setup. Terus kita tambah yang namanya import. Import dalam kurung. Import ref. Selanjutnya from titik koma jangan lupa. Terus selanjutnya kita perlu menambahkan namanya fonts ya, fonts fonts font sama dengan ref dalam kurung bernilai 0. Kita mulainya dari 0 karena kita mengklik itu mulai dari angka 0. Kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti ini untuk pembuatan codingan ini ya, pembuatan contoh codingan komponen itu sudah selesai. Selanjutnya kita coba kita run. Nah, sini kan sudah muncul nih seperti ini. Nah, ini sudah bisa reaktif atau sudah bisa berfungsi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia akan bersifat reaktif, akan mengganti halaman ini sesuai dengan yang diminta. Nah, ini ketika kita klik, nah dia akan berubah nih. Silahkan klik saya 7. Nah, ini. Oke, kalau oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu ada namanya props. Nah, apa sih yang dimaksud dengan props? Di dalam Vue.js, props ini bisa disebut juga sebagai property. Digunakan untuk mengirim data dari komponen parent ke komponen child. Nah, komponen parent ini merupakan komponen induk ya, yang kita sudah buat tadi yaitu namanya komponen view. Sedangkan komponen child tadi yang kita buat tadi yang namanya komponen child. Nah, dengan props, komponen anak bisa menerima data dari luar, mendukung komunikasi satu arah dan membuat komponen menjadi lebih fleksibel serta mudah untuk digunakan kembali. Props dapat berbentuk string, angka, ya, angka atau bahkan fungsi dan juga bisa divalidasi tipe datanya. Selanjutnya, di sini merupakan contoh codingan props komponen anak. Nah, di sini kita akan membuat codingan tapi di dalam file child atau di dalam komponen anak. Ini sedikit penjelasan tentang codingan ini. Kode di atas adalah komponen anak child komponen dalam Vue 3. Komponen ini menerima data dari komponen induk atau parent melalui sebuah props. Props tadi adalah property bernama MSG. Nah, bagian script setup menggunakan define props untuk mendeklarasikan bahwa komponen ini menerima props MSG yang bertipe string. Di bagian template, nilai dari MSG ditampilkan di dalam tag div. Oke. Style scooped digunakan untuk menulis gaya CSS khusus untuk komponen ini, tapi masih kosong. Nah, di sini kan ada nih style scooped. Nah, style scooped ini kita bebas mau nulis gaya CSS apapun, tapi khusus hanya untuk yang dinamakan ini, style scooped. Oke.
Ini berupa codingannya. Nah, supaya tidak bingung, kita akan langsung ke codingannya atau kita akan langsung menulis kodenya. Nah, di sini kan kita tadi kan menulisnya di dalam FU ya, atau bisa dibilang dinamakan mana ini. Nah, di sini kan saya sudah membuat yang namanya chill view. Chill view ini kita bisa buat seperti codingan tadi. Kita buat namanya script script di sini kita buat set up. Nah, di dalam setup tadi, di dalam script ini tadi kan ada di namanya define ya, define oops, define oops. Kita buat di dalam kurung, kurung biasa, terus ditambahkan kurung bawah. Kan dekat, tadi kan ada namanya properti yang dinamakan MSG. Nah, kita perlu membuat, kita tulis saja MSG titik dua berupa string. Nah, oke. Hmm. Kalau udah seperti ini kan udah nih. Eh, selanjutnya kita buat ini namanya template lagi, template, template. Di dalam template ada namanya div, div dinamakan, cara panggilnya sama yang tadi, MSG ya. Ini MSG. Selanjutnya di bawahnya ada namanya tadi kan kita tambahkan namanya style. Ini teman-teman boleh tambah, boleh tidak ya. Tapi kita buat aja supaya ada. Nah, di sini jangan lupa nih, ya namakan scuba. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba ke kode ini lagi. Oke, kalau seperti ini, view MSG. Nah, coba kita berulang ya. Mungkin ada kesalahan sedikit. Oke, MSG. Kita tas. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita perlu membuat yang namanya pemanggilan. Jadi kan dijelaskan. Nih, kita juga perlu memanggil tadi ya. Memanggil menjadi fleksibel, menerima. Shell dengan props, kemudian anak bisa menerima data dari luar menuju komunikasi setelah menjadi fleksibel. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa selanjutnya itu ada namanya ya, ini contoh codingan props untuk parent. Nah, kode tersebut menunjukkan cara mengirimkan data dari komponen induk ke komponen anak di view 3. Menggunakan props, komponen induk membuat data reaktif, greeting, lalu mengirimkan ke komponen anak, child hop, ya, atau komponen child, melalui properti MSG. Komponen anak kemudian dapat mengakses dan menampilkan nilai yang dikirimkan dari itu. Supaya lebih kita langsung menulis codingannya saja.
Nah, di sini kan sudah shell nih. Nah, selanjutnya kita buat di dalam komponen induk. Nah, di bawah D, kita perlu menambahkan yang namanya, ini kan shell, ya. Jadi kan kita buat namaan shell. Nah, shell, ya udah. Kita buat seperti ini. MSG, MSG sama dengan bridging. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita perlu namanya mengimport. Ya kan sudah nih, itu langsung ada nih. Import file from nih. Nah, kita tulis menulis tadi namanya exponential. Selanjutnya kita perlu membuat namanya di sini cons conscripting sama dengan f. Ini bebas ya kita buat. Saya di sini buat hello, saya dari Jerman. Kemudian kita buat yang namanya satu lagi cons, sorry, terlalu banyak ya. Nah, oke. Kalau seperti ini, terus buat lihat dulu. Nah, kalau di sini kan sudah berhasil nih. Halo, saya dari Vera, orang tua ya. Kalau sudah seperti ini kan sudah berhasil nih. Yang dinamakan jadi props ya, mengambil properti, bisa memanggil properti dari anak. Oke, seperti apa? Ini masih kecil. Nah, kalau seperti ini, berarti untuk codingan props sudah bisa ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Apa namanya tadi? Nah, untuk materi selanjutnya itu ada namanya emits. Nah, dalam Vue.js, emits adalah fitur yang memungkinkan komponen untuk memancarkan atau mengirim peristiwa khusus ke komponen induknya. Peristiwa ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau memicu tindakan di komponen induk yang memungkinkan komunikasi dua arah antara komponen. Berarti dalam artian bisa kirim mengirim atau saling mengimport atau saling mengimport. Nah, ini merupakan contoh codingan emit di Indo ya untuk clearance. Dan ini untuk codingan anak ya. Oke. Supaya tidak bingung, kita buat dulu di dalam komponen Indo ya.
Di sini kita hanya perlu menambahkan yang namanya sebuah function, ya, function, function hand say hello dalam kurung msg. Ini setelah itu kita perlu menambahkan background. Nah, cukup itu aja di komponen B. Dan satu lagi kita perlu menambahkan nih ya, dekat grading ini kita perlu menambahkan, ini bebas ya, kita membuatnya. Saya buat. Nah, tapi kita ini harus ya inisialisasikan dulu ini yang dinamanya ini hand say hello ini. So, kita inisialisasikan function ini di dalam shell atau dalam komponen shell. Caranya say hello, say hello, hand say hello. Seperti ini. Lanjut lagi ke nama ke codingan anaknya atau komponen anaknya. Baik, kita tambah semua. Nah, di dalam namanya di bawah ini kita perlu namanya menambahkan import from tab from view dan view fonts fonts emit define image saya oh, udah kurang. Lalu seperti ini. Selanjutnya di define props sudah seperti ini, sudah siap. Nah, di bawah ini kita perlu menambahkan yang namanya on mounted, unmounted kembali di dalam ini kita buat emit emit turun koma hello siap. Sini teman-teman bisa buatnya bisa hello saya dari anak apa sini saya buat hello function. Selanjutnya di sini di bawah template kita buat namanya dua komponen komponen
Oke. Kalau seperti ini berarti udah siap ya. Coba kita lihat di view-nya. Sini oke. Ini udah oke. Sekarang apa ini? Nah, di sini kan sudah muncul nih komponen anak. Nah, ini dari parent, dari coding parent-nya. Di sini pemanggilan dari codingan anaknya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu slot. Nah, apa sih yang dimaksud dengan slot? Di dalam Vue.js, slot adalah cara untuk meneruskan konten, baik HTML, komponen atau data, dari komponen induk ke komponen anak. Slot memungkinkan komponen anak untuk menentukan tempat konten tersebut akan ditempatkan di dalam metadata. Hal ini memungkinkan bagaimana induk untuk memanipulasi tampilan dan konten komponen anak dengan lebih fleksibel. Dengan menggunakan slot, komponen menjadi lebih modular dan dapat disesuaikan karena komponen induk dapat mengontrol konten tanpa perlu mengubah struktur atau logika komponen. Nah, di sini contoh codingan slot ya. Ini contoh codingan slot untuk di induk komponen induk. Di sini untuk komponen anak ya. Oke, lanjut saja ya, langsung saja biar lebih mudah dipahami. Kita lanjut ke tadi ke yang namanya komponen induk. Di dalam komponen induk kita cuma perlu menambahkan message. Message. Dua. NSG. 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 Selanjutnya, setelah itu di bawah eh konskon ini kita perlu menambahkan konstan cons cons yang dinamakan dengan MSG. MSG. Ref. Terus di bawah ininya, di bawah functionnya kita perlu menambahkan ini konsol. Ini kita rapikan saja, kita rapikan. Nah, di sini tadi saya buat saja jangan buat anak ya, biar lebih apa? Saya buat saja nama saya Aldi. Nah, PM-nya 23351039. Nah, oke, sini ada Manado deh. Udah siap nih. Oke, lanjut tadi ke namanya untuk penulisan codingan di dalam komponen induknya sudah selesai ya. Selanjutnya kita buat yang namanya di dalam komponen Java. Nah, di dalam komponen anak ini tidak perlu, kayaknya nggak perlu banyak. Hanya cuman menambahkan di bawah DB slot slot bebas sih. Mau tag konten boleh atau bebas.
Di sini dapat asal saya saja. Asal saya, asal saya dari Rohir. Hmm, oke. Kalau seperti ini, kita bisa. Nah, ini sudah muncul nih. Asal saya dari Rohil. Message-nya from parent. Ini teman-teman bebas ya. eh Message-nya itu bebas. From parent itu cuma buat supaya lebih paham aja. Kalau ini tuh dari message-nya dari codingan induk, sedangkan ini codingan anak. Oke, oke. Kalau sini sudah berhasil ya, kalau seperti ini. Nah, akhirnya selesai juga. Nah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya. Ya. Lebih dan kurang, mungkin saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila mungkin ada kata-kata yang salah dari saya atau yang tidak mengenakan, saya mohon maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.